orang mau suka terhadap kita atau tidak suka terhadap kita kan itu perspektif mereka, itu tidak bisa kita kendalikan gitu loh. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap sikap mereka gitu. Jadi kalau misalnya memang marketnya turun ya udah, kita nggak bisa mengubah itu, nggak usah stres lah ketika marketnya turun. Makanya balik lagi ke strategi strategi investasi kita ke depan itu seperti apa. Marketnya jelek, ekspektasi kita tinggi, malah kita stres sendiri gitu kan. Makanya ya itu tadi, kita harus step back, kita evaluate, kita lihat nih marketnya seperti apa. Kalau misalnya turbulence, ya udah kita selaras dengan alam, kita menyesuaikan aja, ekspektasi kita diturunin aja. Nah tujuannya apa? Biar kita bisa mengamplifikasi ketika returnnya bisa lebih dari itu. Pada awal tahun ini kita banyak menemukan berita-berita di media massa yang menyatakan bahwa tahun 2023 ini akan terjadi perlambatan ekonomi dunia, khususnya di negara-negara maju seperti Amerika. Bahkan Amerika Serikat itu diprediksi akan memasuki periode resesi tahun ini. Nah, awal tahun aja udah kita dapat berita-berita yang cukup membuat kita pesimis terhadap investasi kita gitu. Belum lagi di bulan Maret ini itu ada lagi berita yang sebenarnya cenderung negatif lagi. Kemarin di Amerika muncul lagi tuh berita isu baru tentang perbankan, bahwa salah satu perbankan mereka itu Silicon Valley Bank itu dinyatakan bermasalah gitu, karena mereka tidak mampu mencukupi likuiditas mereka karena ada banyak isu internal gitu. Nah intinya ada hal-hal seperti ini dari isu awal perlambatan ekonomi, terus muncul lagi berita tentang perbankan yang mungkin kita agak flashback ke tahun 2008 gitu ya. Jadi pikiran kita tuh udah cenderung negatif dulu terhadap pasar ini di tahun 2023 atau tahun depannya lagi. Intinya banyak investor yang merasa bahwa fluktuasi pasar investasi di tahun 2023 ini cenderung agak liar gitu. Nah, tentunya dari banyaknya pemberitaan yang sampai saat ini lebih banyak negatifnya gitu, tentu akan sangat berpengaruh terhadap pasar keuangan seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang penting itu adalah bagaimana caranya kita menyikapi pasar keuangan yang cenderung volatile itu, karena tadi dampaknya dari awal bahwa kita tahun 2023 akan resesi, terus kita masih belum tahu juga nih sebagai investor retail gitu kan, ini perbankan Silicon Valley ini dampaknya ke investasi seperti apa, ke dalam setiap aset investasi misalnya saham, obligasi, itu dampaknya akan seperti apa gitu. Nah itu sebenarnya cocok jadi kajian lebih lanjut. Cuma di sini saya mencoba berbagi tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap pasar-pasar yang fluktuatif tersebut sebagai investor retail. Nah, yang menarik di sini adalah mungkin agak-agak berbeda dengan konteks investasi sendiri ya. Di sini saya akan mencoba membawakan satu topik yang sebenarnya mulai ramai di YouTube kalau misalnya teman-teman buka gitu, yaitu tentang stoikisme gitu kan. Soalnya tadi saya bilang bahwa oke, ini pasar ini agak turbulence nih tahun ini. Terus gimana kita menyikapinya? Nah, salah satu cara yang saya ajukan di sini, yang saya mau bahas di sini adalah tentang stoikisme itu sendiri. Ini agak cukup menarik karena stoikisme itu sebenarnya salah satu filosofi yang ada di Yunani kuno dulu, bahkan jauh sebelum Masehi, sekitar 500-an sebelum Masehi itu. Nah, terus ini kan dua hal yang berbeda gitu kan, tapi di sini menariknya nih, apakah prinsip stoikisme itu bisa berlaku juga untuk cara kita menghadapi pasar-pasar di dunia investasi seperti sekarang gitu kan. Stoikisme ini sebenarnya udah mulai menjamur ya di Indonesia sejak 2018 gitu. Soalnya apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Soalnya bagi mereka, bagi kita juga, bagi anak muda yang membaca tentang stoikisme itu
mereka menganggap bahwa stoikisme ini menjadi obat untuk overthinking mereka loh. Jadi dengan prinsip stoikisme itu bisa membantu mereka menjalani hidup menjadi lebih tenang. Tenang dalam arti nggak terlalu overthinking masalah masa depan, atau misalnya teman-teman yang menghadapi quarter life crisis gitu kan, itu stoikisme jadi salah satu obat buat anak-anak muda zaman sekarang gitu. Stoikisme itu sebenarnya apa sih? Itu tuh awalnya diajarkan oleh orang yang namanya Zeno gitu. Zeno itu awalnya yang mengenalkan stoikisme di Yunani kuno dulu. Tapi memang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang tokoh-tokoh terkenal terkait stoikisme itu ada tiga, ada Epictetus, Marcus Aurelius, sama Seneca. Nah itu sebenarnya tiga tokoh yang paling terkenal membawa prinsip atau dalam tanda kutip ajaran stoikisme itu sendiri. Prinsip-prinsip apa sih sebenarnya yang dibawa oleh stoikisme itu? Pertama, sesuai tujuan utama stoikisme itu ya, sebenarnya stoikisme itu mengajari kita untuk hidup sesuai dengan alam, sejajar dengan alam. Jadi stoikisme itu menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan tidak melawan alam gitu. Jadi kita harus hidup secara harmoni dengan alam. Nah, hal ini mengacu pada bahwa fakta kita itu memiliki aturan dan tatanan yang tetap dan tidak dapat diubah gitu loh. Jadi karena kita itu bagian dari social people lah ya gitu. Intinya kita harus mencoba harmonis dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Terus prinsip yang kedua itu adalah stoikisme juga menekankan bahwa kita itu fokus kita itu harusnya lebih kepada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi kalau di ajaran stoikisme itu ada dua macam tuh yang di hidup kita itu. Ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Nah, kenapa stoikisme menyarankan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan? Ya karena itu ya dalam kendali kita gitu. Jadi apapun di dunia ini, mau happy atau mau tidak itu sebenarnya perspektif kita gitu loh. Misalnya orang mau suka terhadap kita atau tidak suka terhadap kita kan itu perspektif mereka, itu tidak bisa kita kendalikan gitu loh. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap sikap mereka gitu. Nah itu yang menjadi karakter kita sendiri gitu. Jadi stoikisme cukup menganjurkan untuk ya udah kita mikirin tentang bagaimana kita berlaku kepada orang lain. Mau orang lain baik atau buruk ke kita itu kan urusannya orang lain, itu bukan sesuatu yang bisa kendalikan gitu loh. Nah dari situ lebih intinya bisa membuat kita lebih tenang lah. Kita nggak perlu mikirin aduh orang lain nggak suka sama kita nih, ya udahlah itu kan malah bikin tambah overthinking lagi kan. Nah makanya di situ tuh salah satu ajaran stoikisme itu adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan gitu. Yang ketiga itu adalah menerima segala sesuatunya itu dengan lapang dada gitu. Nah, stoikisme menekankan pentingnya menerima keadaan dengan lapang dada, itu termasuk kesulitan dan penderitaan gitu. Jadi misalnya kita lagi dapat musibah gitu, ya udah ikhlas aja gitu kan. Dalam pandangan stoikisme, penderitaan bukanlah sesuatu yang sebenarnya harus dihindari gitu. Namun kita harus memanage penderitaan itu supaya tidak terlalu membuat kita jadi down gitu loh. Soalnya ya mau gimana pun, mau dari kecil sampai gede pun kita tidak bakal lepas dari hal-hal yang membuat kita agak-agak kesulitan gitu loh. Nah itu bukan sesuatu challenge, itu bukan untuk dihindari. Tapi ketika ada penderitaan di depan, ada challenge di depan yang agak sulit gitu, ya udah kita harus belajar menerima kesulitan itu lebih bijaksana gitu. Nah, yang ketiga itu hidup dengan akal sehat. Prinsip stoikisme itu memang salah satu yang paling utama itu kita harus fokus pada rasionalitas kita. Kita harus melihat sesuatu itu harus dengan akal sehat atau rasionalitas kita itu tadi. Jadi stoikisme menekankan pentingnya hidup secara rasional gitulah, termasuk dalam mengambil keputusan yang baik dan bijaksana. Dari rasionalitas ini sebenarnya juga menekankan bahwa kita harus mengabaikan keputusan-keputusan yang bersifat emosional gitu loh. Misalnya membeli sesuatu gitu, saya mau beli tas nih,
Kenapa saya mau beli tas? Ya karena memang saya butuh gitu loh, bukan karena saya lihat ada diskon saya beli gitu kan, nanti nyesel akhirnya gitu. Jadi gitu kita dengan prinsip stoikisme itu sebenarnya bisa mengembalikan kita kepada hal-hal yang benar-benar rasional gitu loh dalam segala keputusan kita yang kita ambil. Sebenarnya enggak, dan itu enggak cuma berlaku kepada tujuan konsumerisme, bisa terkait karir juga, kita mau ngambil kerjaan ini, kerjaan itu, dan lain gitu. Yang selanjutnya adalah kebahagiaan itu datang dari dalam diri gitu. Soalnya ini juga source of happiness menurut stoikisme itu, bahwa yang membentuk kebahagiaan dari kita itu adalah ya kita sendiri gitu loh. Kita sebenarnya nggak butuh faktor eksternal untuk membuat kita jadi bahagia gitu. Karena bahagia itu sebenarnya kekayaan gitu, kekayaan atau popularitas, namun berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Makanya manusia itu harusnya fokus pada pengembangan diri dan moralitas untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lah. Jadi faktor lain itu dianggapnya indifferent atau bisa diabaikan, karena kita untuk mencapai kebahagiaan itu triggernya ada di pikiran kita itu sendiri. Bagaimana prinsip-prinsip itu berlaku untuk dunia investasi? Nah ini yang menarik nih. Soalnya kan sebenarnya prinsip-prinsip stoikisme tadi itu sepertinya in general berlaku lumayan membuat kita menjadi less overthinking gitu kan. Nah, apakah prinsip-prinsip stoikisme itu bisa berlaku juga untuk kita aplikasikan di dunia investasi? Nah, yang pertama adalah kalau dicermati beberapa hal dari prinsip stoikisme tadi sebenarnya bisa jadi dasar kita sebagai investor tentang bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi dinamika pasar gitu. Jadi memang ya pasarnya mau turbulensinya seperti itu, mau naik mau turun, itu kan emang udah kodratnya financial market itu seperti itu kan. Nah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bersikap menghadapi market-market yang seperti itu. Terus fakta-fakta yang mendasar tentang investasi gitu kan. Tentunya sebagai investor misalnya kita wajib tahu tentang karakter atau karakter aset investasi, misalnya saham, reksadana, obligasi atau deposito. Kita setidaknya kita harus tahu lah tipikal aset kelas itu tuh potensial returnnya seperti apa, risikonya seperti apa gitu. Belum lagi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang investasi di zaman sekarang ya, itu cukup berbeda dengan waktu misalnya tahun 80-an gitu atau 90-an. Nah, bedanya itu apa? Pertama, memang untuk zaman sekarang itu persebaran informasi di dunia keuangan itu jauh lebih cepat. Kita terekspos media massa dari handphone kita. Nah, media massa pun sebenarnya itu juga berasal dari yang official, dari official source of news, atau bahkan juga dari berbagai macam media sosial gitu loh. Nah, itu tentunya banyak hal yang harus kita saring, mana nih yang benar-benar fakta, mana nih yang hanya sebagai opini. Nah, di situ kita baru bisa melihat berita itu dampaknya ke aset kelas itu seperti apa gitu loh. Nah, itu challenge yang kita hadapi, faktanya memang seperti itu gitu. Kita harus pandai-pandai melihat berita di luar sana itu seperti apa. Sebenarnya di satu sisi memang bagus, dengan banyaknya informasi itu kita menjadi banyak banyak bahan untuk menganalisa dari aset kelas tadi. Cuma memang istilahnya tuh kelemahannya, dengan banyaknya informasi itu juga kita akan malah cenderung jadi bingung nih loh. Di satu sisi dia ngomong begini, di satu sisi dia ngomong begitu gitu. Yang satu ngomong buy, yang satu ngomong sell. Mana yang benar gitu kan. Nah itu challenge tambahan nih di dunia yang we are overwhelmed with abundance of information out there gitu. Jadi gimana nih caranya? Makanya balik lagi tadi ke prinsip ke stoikisme tadi, sebenarnya bisa juga diaplikasikan ke prinsip-prinsip dasar investasi yang telah saya sampaikan tadi. Ada banyak hal yang membuat kita sebenarnya makin bingung nih, orang lain ngomong gini, orang lain ngomong gitu loh. Nah sikap kita gimana?
Di sini kita butuh clear mind dan stay sane gitu, stay calm sebelum memutuskan apapun terkait keputusan investasi kita. Nah, disinilah prinsip-prinsip stoikisme itu bisa diterapkan. Stay rational, stay logical, stay learning, and keep earning. Thank you.